Saudara, hal ini harus kita anggap menakutkan dan mengerikan. Yaitu ketika seseorang merasa ada di tempat yang benar, padahal tidak. Merasa sudah ada di dalam keselamatan, padahal belum. Merasa sedang bertumbuh, padahal sedang menuju proses kematian. Saudara, kuasa kegelapan bukan hanya jahat, tetapi juga sangat cerdas. Ia mampu mengkondisi orang-orang Kristen seperti ini. Merasa sudah ada di tempat yang benar, padahal tidak. Merasa sudah ada dalam keselamatan, padahal belum. Merasa sedang bertumbuh, padahal sedang menuju proses kematian. Saudaraku sekalian, kondisi seperti ini terjadi terutama ketika fokus hidup seseorang hanya diarahkan kepada kesenangan hidup hari ini. Dan ini merupakan penjara besar yang membelenggu sebagian besar manusia di bumi, termasuk di dalamnya orang-orang Kristen. Saudaraku, kita perlu meratap, menangis, sungguh-sungguh membawa diri kita kepada Tuhan dan minta Tuhan membuka pikiran kita untuk mengenali diri kita dengan benar. Jadi tidak sambil lalu atau asal-asalan. Serius kita bertanya, Tuhan, bagaimana keadaanku menurut-Mu? Sementara itu kita harus sungguh-sungguh juga belajar kebenaran firman Tuhan. Selalu belajar kebenaran firman Tuhan yang mencerahi pikiran kita sehingga kita dapat menemukan cacat-cacat celah dalam hidup kita ini. Tidak cukup hanya dengan berdoa, minta penerangan Roh Kudus, tapi juga usaha untuk mempelajari kebenaran firman. Dengan cara demikian kita seperti mengintip rapor kita. Kalau zaman saya sekolah dulu tidak ada rapor bayangan. Yang ada rapor akhir semester atau akhir tahun. Yang menentukan lulus atau tidak, naik kelas atau tidak. Sekarang ada rapor bayangan. Jadi murid-murid bisa mengintip seberapa dia punya prestasi yang memungkinkan dia lulus atau tidak. Naik kelas atau tidak. Dan kalau ternyata rapor bayangannya buruk, maka dia harus kerja ekstra keras untuk mengejar ketinggalan tersebut. Dan kita boleh melihat rapor bayangan kita. Rapor bayangan kita boleh intip. Tetapi harus serius bertanya, Tuhan, menurut-Mu aku bagaimana? Itu harus serius. Nggak boleh main-main. Serius. Kita harus berdoa dengan ratapan, dengan teriakan tangisan. Teriakan jiwa yang tulus. Tuhan, beri aku mengenal diriku seperti Engkau mengenal aku. Dan usaha untuk belajar kebenaran firman yang murni. Sehingga kita dapat mengenal diri kita. Saudaraku, iblis itu cerdas. Untuk orang-orang yang tidak beradab, suku-suku liar, yang kanibalis, yang orang pun dimakan, iblis bisa memanifestasikan hasratnya, mengekspresikan hasratnya lewat tindakan-tindakan tak beradab.
Tapi untuk kelompok masyarakat kelas bawah, iblis juga bisa membujuk mereka dengan tindakan-tindakan asusila yang rendah. Menyambar jemuran tetangga, nyopek, nodong. Tapi untuk orang-orang yang berpendidikan, masyarakat kota yang berpendidikan, yang telah belajar kesantunan, etika kehidupan, iblis tidak akan mendorong dia untuk menjadi kanibalis atau melakukan tindakan asusila yang rendah seperti menyambar jemuran tetangga. Iblis akan membuat dia menjadi pria yang tidak selingkuh, wanita yang tidak selingkuh, keluarga yang baik-baik, pegawai yang jujur, yang baik. Iblis akan mendesain menjadi orang baik. Bahkan sebisa-bisanya baik di mata orang. Tetapi dia dikunci di situ untuk tidak mencapai standar kesucian Tuhan. Ia dikunci di situ untuk tidak mencapai standar kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan. Ini yang tadi saya katakan mengerikan itu. Orang-orang seperti ini akan berpikir bahwa Tuhan tidak punya alasan membuang dia ke neraka. Apalagi manusia lain yang melihat nilai kualitas hidupnya yang baik dalam pemandangan umum. Orang akan berkata, orang sebaik ini tidak akan mungkin masuk neraka. Tetapi kalau orang itu anak Tuhan, bahaya, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki perubahan tetapi tidak menyadari keadaan tersebut akan makin banyak kita jumpai dalam gereja. Paulus mengomentari manusia seperti itu adalah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang kelima, saudara. Ingat ya, iblis itu cerdas ya. Nanti untuk kelas pendeta lain lagi. Untuk kelas kerohanian beda lagi. Itu cerdasnya kuasa gelap. Saudara harus mempertimbangkan ya. Kalau oknum satu ini berani kudeta melawan Tuhan semesta alam. Betapa dia merasa punya kemampuan untuk itu. Pasti tidak bodoh. Pasti tidak bodoh. Jadi jangan mengesankan iblis itu lemah. Ingat filosofi Cina. Kekalahan berperang sering disebabkan karena menganggap remeh musuh. Coba perhatikan orang-orang mengesankan setan itu lemah. Injak iblis dengan kuasa Allah. Jadi iblis seperti kecoa. Kecoa aja diinjak lari, saudara. Saya bukan meninggikan iblis atau memuji dia. Saya juga tidak bermaksud untuk membuat saudara takut iblis. Mewaspadai. Saya lihat tim-tim pelepasan kalau sudah bisa ngusir setan. Rasanya setan sudah takut sama dia. Setan yang bisa kita usir yang nempel di fisik manusia. Yang tinggal di pohon beringin besar. Yang nangkring di batu keramat. Itu setan gelandangan. Setan kelas kopral. Kalau setan kelas jenderal itu masuk pikiran manusia. Yang dimasuk itu pejabat tinggi. Tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang yang menjadi top decision maker. Nah kalau cuma masuk, maaf ya, pembantu rumah tangga misalnya. Seberapa perannya? Baru-baru ini kan ada orang ketakutan karena pembantu rumah tangganya kemasukan setan. Kebetulan saya sedang sibuk. Saya suruh staf saya. Coba datangin. Apa pengaruhnya saudaraku? Pembantu rumah tangga kemasukan setan. Apa pengaruhnya? Tapi kalau yang kemasukan itu seorang decision maker, seorang pendeta, wali kota, gubernur, menteri, bayangkan. Betapa dahsyat itu akibat dari keputusan-keputusan dan tindakan-tindakannya.
Jadi jangan bangga kalau bisa ngusir setan dari tubuh orang, dari pohon beringin keramat, dari batu besar. Itu setan gelandangan yang kurang kerjaan. Yang membuat, ya diutus oleh rajanya untuk membuat sedikit kekacauan-kekacauan begitu saudara. Supaya orang tidak melihat bahaya yang lebih besar dari itu. Oke, kita lihat dulu saudaraku 2 Timotius 3:5 ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kata ibadah di sini dalam teks aslinya eusebeias, dari kata eusebos, yang lebih tepat diterjemahkan kesalehan atau bersifat ilahi. Godliness, piously. Kekuatan di sini artinya isinya yang memberi nilai. Jadi ada orang-orang yang kelihatannya bersifat ilahi atau saleh, padahal isinya tidak. Ini seperti handphone yang hanya casingnya, tapi tidak ada perangkat elektroniknya. Casingnya bagus. Kalau saudara pergi ke toko handphone, di sana ada yang namanya handphone dummy. Yang warnanya sama, volume size-nya sama, beratnya sama. Kalau tanya seberat apa ya handphone tipe ini, seperti ini. Seperti ini. Ini ya? Bukan, itu dummy. Seperti ini. Dummy-nya dibuat persis. Sampai, saudara bisa membuktikan kan? Dummy dan asli kita tidak bisa bedakan. Kalau dipajang nih, kita tidak bisa bedakan ini dummy. Saudaraku, manusia seperti ini, orang Kristen seperti ini, pajangan. Di masyarakat, pajangan baik. Tapi dia tidak akan bisa merubah orang lain. Dia tidak akan bisa membuat surga nampak. Ia tidak akan bisa membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Dengar ini saudara. Tapi orang yang bodoh, kalau dia bodoh ya, dia menyadari bahwa dia telah ada di tempat yang benar. Dia ada dalam keselamatan dan dia sedang bertumbuh. Itu mengerikan. Itu mengerikan saudara. Tapi dia tidak akan bisa merubah orang lain. Dia hanya pajangan. Nah, orang-orang sopan seperti ini saya ingatkan ya. Anda bisa menjadi sombong. Jangan-jangan itu pelacur pemungut kayak mendahului kamu ke surga. Bisa-bisa. Orang berdosa yang sadar dirinya berdosa, bertobat, bertumbuh mendahului orang-orang ini. Saudaraku sekalian yang kasih. Di mata manusia barangkali dia dipandang baik. Tetapi masalahnya di mata Tuhan tidak. Dia tertipu oleh rapornya. Rapor manusia. Manusia memberi nilai. Anda boleh melihat rapor itu suka-suka bukan? Kapan saja bahkan. Tetapi Anda tidak mudah melihat rapor Anda di tangan Tuhan. Dari cara orang menghormati saudara. Dari cara orang menilai saudara. Saudara melihat rapor saudara. Rapor manusia. Tetapi apakah kita mempersoalkan rapor kita di hadapan Tuhan? Saudara, saya pun juga gentar. Apalagi rohaniwan seperti saya ini. Akan lebih mudah tertipu. Seorang sudah memberikan brand image. Sudah memberikan rapor yang baik. Sebab itu kalau sudah di hadapan Tuhan, kita sudah harus lupa bahwa kita pendeta atau teolog atau siapapun. Kita sudah tidak boleh melihat rapor manusia. Sampai kita bisa berkata, aku melihat rapormu Tuhan. Kini ku buka hatiku, selidikilah dan kenali aku. Ku sedia kau periksa selalu. Adakah jalan hidup
Saya khawatir saudara tidak melihat rapor saudara loh. Kehidupan iman kita itu harus dipertanggungjawabkan saudara. Sebab sekali saudara berkata, aku percaya Tuhan Yesus, aku menerima Tuhan Yesus. Saudara jadi pemain, bukan penonton. Saudara termasuk orang yang dipilih dan ditentukan. Kecuali saudara menolak pemilihan atau penentuan itu. Sebab begitu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya diproyeksikan menjadi besar. Menjadi indah di mata Tuhan. Harus ada pertanggungjawaban di situ. Anda bukan penonton, Anda pemain. Saudara, inilah yang dimaksud oleh Ibrani 12 ayat 1. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan macam apa itu? Ayat yang kedua dalam Ibrani pasal 12, ayat yang kedua. Perlombaan untuk mencapai tingkat kekudusan kesucian yang dimiliki, dikenakan oleh Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu perhatikan saya. Saya akan jelaskan sesuatu yang rumit. Nah sekarang rumit saudaraku. Rumit sekarang. Seperti yang kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia itu pasti punya tujuan. Ada divine purpose. Maksud tujuan ilahi. Di Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berkata, taklukkan bumi. Di balik itu apa sih misi Tuhan? Selain manusia diberi mandat untuk mengelola bumi, mengelola materi, tapi juga harus menaklukkan yang non-materi. Apa itu? Sepertiga malaikat yang jatuh, Wahyu pasal 12, dibuang ke bumi. Jadi ketika Tuhan berkata taklukkan bumi, itu berarti bukan hanya materi, fisik yang dikelola, tetapi juga yang non-materi, non-fisik harus juga ditanggulangi. Adalah sangat logis. Kalau sesungguhnya manusialah yang diberi Tuhan mandat, misi untuk menaklukkan iblis, Lucifer yang jatuh. Taklukkan bumi. Bumi bukan hanya diisi oleh hal-hal materi atau fisik, tapi juga non-materi atau non-fisik. Maka manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar, Selem. Menurut rupa, Demuth. Selem, Demuth. Selem, Demuth, Allah. Selem itu artinya bahwa manusia memiliki unsur-unsur yang ada pada Allah. Pikiran, perasaan, kehendak. Sedangkan demuth atau rupa itu bicara soal kualitas dari selemnya. Kualitas dari pikiran, perasaan, kehendak itu. Yang harus dikembangkan, harus progresif. Mengapa? Coba pikirkan secara logis, tapi juga cermat. Bumi ini diciptakan Tuhan dalam kondisi yang masih mentah. Saya harus katakan mentah supaya lebih cepat dipahami. Bumi harus dieksplor. Bumi harus digali kekayaannya. Dan untuk menggali kekayaan bumi ini, manusia harus mengeksplor dirinya. Kecerdasannya. Menaklukkan jarak, harus ciptakan jet supersonik. Itu yang materi. Nah, dan yang non-materi gimana? Tentu harus dieksplor juga. Moralnya, etikanya. Inilah demuth itu. Keserupaan itu. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia dalam kondisi yang pasti jatuh oleh iblis. Tidak mungkin. Itu berarti Tuhan jahat dan menentukan manusia jatuh dalam dosa. Sebenarnya manusia cukup satu pilihan. Jangan makan buah. Nurut dulu. Nurut, jangan makan buah itu.
Kalau manusia tidak makan buah itu, apa yang terjadi? Jawabannya tidak sederhana. Saya mulai dengan pertanyaan orang kepada saya begini. Pak, apakah manusia harus jatuh dalam dosa dulu untuk mengetahui yang baik dan jahat? Tidak. Jelas tidak. Kejatuhan manusia dalam dosa itu kan membuat manusia terjual di bawah hukum dosa. Artinya tahu apa yang baik dan jahat, tetapi tercenderungi untuk terus berbuat jahat atau tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Itu akibatnya. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, dia memilih tidak makan buah itu. Kebersamaan dengan Tuhan bukan hanya kebersamaan minum kopi, makan pisang goreng, duduk ngobrol. Pasti ada banyak yang Tuhan mau ajarkan kepadanya. Sebagaimana manusia harus mengeksplor bumi, untuk terus mengeksplor dirinya, maka Tuhan akan mengajari manusia bagaimana mengembangkan keserupaan itu, supaya kualitas dari pikiran perasaannya berkembang, sampai tingkat egois tidak bisa menjatuhkan. Tetapi saudara, ternyata manusia memilih tidak taat. Selesai. Jatuh sudah. Akhirnya terjual di bawah hukum dosa. Manusia tidak bisa mencapai kesempurnaan Tuhan. Saudaraku sekalian yang kekasih. Adam pertama jatuh sehingga seluruh keturunannya, termasuk kita, merekam sinful nature, kodrat dosa. Merekam kecenderungan berbuat dosa non pose non vicari. Kecenderungan berbuat dosa non pose non vicari. Istilah Martin Luther dalam bahasa Latin. Tapi puji Tuhan, hadirlah manusia lain yang disebut Adam kedua, yang mampu melakukan hukum Tuhan, memilih taat di dalam dagingnya. Ialah Yesus. Dikatakan dalam kitab Ibrani bahwa dalam segala hal ia disamakan dengan manusia. Walaupun dia anak huios, putra Allah, dia belajar taat dalam segala penderitaannya. Dalam Filipi dikatakan dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan inilah saudaraku sekalian, yang membuat Adam kedua menang. Menang. Mestinya Adam itu seperti Adam kedua. Mestinya. Mestinya Adam pertama seperti Adam kedua. Mestinya. Tapi gagal. Maka didatangkanlah Adam kedua. Untuk membinasakan pekerjaan iblis. Kalau Adam pertama tidak jatuh dalam dosa, dia yang harus mengalahkan iblis. Nah saudaraku, Adam kedua inilah yang membatalkan hukum dosa. Hukum dosa. Hukum maut. Di mana manusia merekam sinful nature, kodrat dosa dari Adam pertama. Sekarang oleh roh yang ditaruh dalam diri kita. Yohanes 1 ayat 13. Kita diperanakkan oleh Allah. Dibatalkan hukum dosa. Dibatalkan hukum maut itu. Roma 7 ayat 14. Dibatalkan. Lalu kita menerima hukum yang melepaskan atau membinasakan melalui Kristus. Sekarang orang-orang percaya boleh berdiri seperti Adam pertama. Konsekuensinya, pertanggungjawabannya adalah ia harus hidup menurut roh. Maka dikatakan di Roma 8, kamu berhutang bukan untuk hidup dalam daging, tapi dalam roh. Sekarang kita mempunyai dua kemungkinan. Hidup menurut roh atau hidup menurut daging. Ibrani 12 ayat yang pertama, perlombaan yang diwajibkan. Kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Awan itu penonton maksudnya, sama maksudnya melihat kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Beban dan dosa yang begitu merintangi kita.
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang wajib. Nah, kalau ada hal yang saudara anggap sebagai perlombaan yang wajib, pasti perlombaan yang wajib menurut Tuhan terabaikan, terbuang. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Itu mengerikan. Sebab saudara harus mengerti perlombaan yang diwajibkan ini. Dan menganggap yang lain bukan hal yang mayor atau utama. Ayat yang kedua. Supaya jelas maksudnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, terus? Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Ya, tanpa pikul salib tidak ada kemenangan. Tanpa pikul salib tidak ada kemuliaan. Walaupun dia anak Allah, dia harus belajar menang. Tidak diberi semacam kekuatan ekstra yang beda dengan Adam pertama. Dia harus berjuang. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian yang kekasih, kita pun akan mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki kalau kita mau. Bisa. Karena kekuatan yang sama yang dimiliki Adam pertama, Adam kedua, kita sama. Terus? Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang keempat. Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu akan Tuhan Yesus, Adam kedua ini. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Ya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus? Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, belum sampai mencucurkan darah. Ada keluarga yang kurang mampu, yang ibunya harus bangun jam 4 pagi. Kadang-kadang bisa setengah 4. Rasanya baru lelap, harus bangun. Dia gerus, dia remukkan ikan tenggiri. Dia campur dengan terigu, dia buat empek-empek. Dia buat otak-otak. Jam 6 sudah keluar keliling rumah. Untung paling 100 sampai 150 ribu. Anaknya suruh sekolah. Berangkat pakai seragam, bawa tas sekolah. Tapi sampai di jalan dia buka seragamnya, diganti kaos. Pergi ke mall main. Duduk di stand bis. Ini anak kurang ajar. Ngerti enggak, nak? Kamu belum sampai bangun jam setengah 4, jam 4 pagi. Kamu boleh bangun jam 6, setengah 6 sekolah. Apa susahnya? Kamu belum sampai susah kayak mama. Sama di situ. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Memang berat berjuang melawan sinful nature ini. Berat. Tapi kamu belum sampai mencucurkan darah. Kenapa enggak mau? Ibrani 5:9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Ya, dia harus mencapai kesempurnaan dulu. Baru ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang. Pokok keselamatan abadi bukan masalah jasmani. Abadi, keselamatan abadi. Jangan fokus kepada keselamatan lahiriah, ya. Keselamatan jasmani. Makan, minum, kawin, dikawinkan. Keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara lihat di sini. Dia harus mencapai kesempurnaan baru menjadi pokok. Kata pokok di situ aitios. Yang artinya a causer atau author. Penulis, penggubah, penyusun, penyebab. Bagi yang taat. Nah, kata taat di situ hupa kuwo. Hupa kuwo itu artinya mendengar terus menerus. Mendengar terus menerus, serius belajar. Menjadi murid perguruan tinggi harus bangun pagi, pergi ke tempat kuliah, dan belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak menyia-nyiakan pengorbanan orang tua yang berjerih lelah membiayainya. Betapa bodoh dan tidak tahu diri anak yang tidak belajar dengan giat demi masa depannya.
Orang tua akan meninggal kok. Ini demi kamu kok, nak. Tuhan Yesus mati di kayu salib bukan demi dia, demi kita. Maka anak-anak yang tidak mau memanfaatkan anugerah yang diberikan orang tua kepadanya, itu tidak akan diberkati. Nah, saudara, kan ada orang-orang Kristen yang hanya mengagungkan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus, tetapi tidak memiliki pertanggungjawaban iman. Seperti begini. Hore, punya orang tua mampu menyekolahkan ke sekolah-sekolah terbaik, bahkan mengirim ke luar negeri. Hore, mama, papa mengasuransikan pendidikan sampai selesai. Hore, papa, mama buka account bank. Kalau di Inggris dia buka account bank di London sana, taruh uang cukup untuk hidup anaknya. Hore, 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 hore. Kalau cuma hore begini, jadi sarjana nih. Nah, banyak orang Kristen hore-hore doang. Hore-hore tok. Dia nggak tahu you punya tanggung jawab. Belajar. Hupakowo. Itu mendengar dengan sungguh-sungguh. Jadi Kristen itu punya pertanggungjawaban. You jadi pemain. Ketika kita berkata, aku percaya Yesus, Anda terima anugerah yang luar biasa. Anugerah memang cuma-cuma, tapi tidak murahan. Tidak ada yang bisa buka pintu kecuali Yesus. Katakan amin. Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Dia buka pintu. Tapi ingat, pintu itu sempit. Ngerti tidak sempit? Maka Tuhan berkata di Lukas 13:24, berjuanglah. Nah, kalau kita nggak ngerti bagaimana berjuang, jadi apa? Hore, Tuhan menyelamatkanku, mati di kayu salib. Dia sediakan fasilitas supaya kamu menggunakannya. Dia beri kuasa supaya jadi anak Allah. Kuasa itu, exousia, artinya hak, privilege. Privilege, Anda diberi hak istimewa. Menjadi anak Allah dimerdekakan, menerima pemeliharaan, menerima Roh Kudus, menerima firman, dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, percuma. Saudaraku sekalian, penunjukan ini luar biasa. Penunjukan ini luar biasa, saudara. Kalau jadi anak supir becak, maaf, bukan rendah ya. Tapi tanggung jawabnya tidak perlu banyak-banyak. Papanya sakit, meninggal, dia naik becak gantian, kayu becak itu. Tapi kalau orang tua saudara punya perusahaan, apalagi perusahaan multinasional, you harus belajar finance, you harus bisa bahasa Inggris, you harus ngerti apa itu LC, you harus bisa bahasa Mandarin bila perlu, bahasa Jepang bila perlu. Kenapa? Karena Anda harus menjalankan perusahaan besar. Alkitab mengatakan, jikalau kamu anak, kamu juga adalah ahli waris. Artinya orang-orang yang menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kamu menderita bersama-sama dengan Dia. Pertimbangkan ya, bukan anugerah murahan, anugerah yang mahal. Maka sekali Anda percaya Tuhan Yesus, you masuk sekolah, you masuk kampus, you masuk proses, you diproyeksikan jadi orang luar biasa, indah dan besar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Diproyeksikan untuk itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata apa? Hitung dulu anggarannya. Mau ikut aku? Hitung dulu anggarannya. Lah, kalau Tuhan sampai bicara begitu kan bukan sesuatu yang sederhana. Hitung dulu anggarannya. Saudara jangan berkata, Pak Eras ini doktrin keselamatannya keselamatan plus. Plus apa? Perbuatan baik. Tidak. Tidak ada perbuatan baik yang bisa menyelamatkan. Keselamatan kita karena anugerah, tapi bukan anugerah murahan. Jangan berkata, kita diselamatkan karena anugerah. Nggak usah begini, nggak usah begitu. Tenang aja, pokoknya selamat. Kamu dipilih, ditunjuk, ditentukan selamat. Pokoknya sekali selamat, tetap selamat. Itu konyol, absurd, kacau. Nggak jelas. Nah, ini penjelasan yang benar, saudaraku sekalian. Tapi banyak orang tidak menanggapi serius. Matius 11 ayat 16.
Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Ya. Kami meniup seruling, kamu tidak menari. Kami menyanyikan, melantunkan kidung duka, tapi kamu tidak berduka. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Kamu itu maunya apa ya sebenarnya ya? Sama kan seperti anak suruh sekolah, jeblok nilainya. Lalu dia berkata, Mami, bagaimana saya bisa konsentrasi sekolah? Naik bus berdesak-desakan sampai di sekolah, udah capek. Bagaimana mau belajar? Oke, dibelikan motor. Sudah dibelikan motor masih jeblok nilainya. Orang tuanya berkata, bagaimana sih kamu? Sudah dibelikan motor kok masih jeblok? Bagaimana saya mau belajar, Mam? Uang saku hanya 50.000. Perut lapar tidak bisa konsentrasi, tahu, Mam? Oke, kasih cepek 100.000 rupiah. Udah dikasih uang 100.000 rupiah, masih jeblok. Udah kalau begitu motornya ditarik. Uang 100.000-nya ditarik, diganti 25.000. Naik bus, bukan bus yang AC, atau you boleh terserah gimana, 25.000 lah. Jeblok juga. Orang tua tanya gini, kamu itu maunya apa? Dikasih fasilitas gak mau, masih goblok. Tidak ada fasilitas, juga goblok. Maunya apa? Memang tidak ada niat. Suci enggak, jahat enggak. Maunya lu apa sebenarnya? Begini saja. Anda dipanggil dengan panggilan khusus. Ini luar biasanya anak-anak Tuhan. Diproyeksikan jadi indah dan luar biasa di mata Allah. Amin. Itu proyeksinya, saudaraku. Dengar pendeta khotbahnya lucu. Dia bilang, ya ini pendeta atau pelawak ya? Ketemu pendeta yang keras. Ini pendeta psikopat kali. Sakit jiwa ini. Sekarang you maunya apa? Nanti kritiknya banyak di gereja. You tuh maunya apa? Nanti banyak alasannya. Habis saya belum punya rumah, Pak. Ya saya belum menikah, Pak. Ya masih banyak problem, Pak. Ya sibuk. Jangan macam-macam deh. Kalau you serius mencari Tuhan dari perkara kecil ya. Saya beritahu dari perkara kecil. Lawatan Tuhan itu setiap hari, saudara. Dari hal sederhana, dari bangun pagi. Anda tidur mulai tertib jam 11. Bangun jam 5:30, jam 5:30. Anda berdoa. Itu lawatan Tuhan. Alasannya apa? Ngantuk, capek. Tapi kalau nonton bola jam 2, Anda nggak alasan. Lu maunya apa sebenarnya sekarang? Ini kan fakta. Kenapa you tidak bisa bangun jam 5 pagi, jam 2 tidak marah? Tidak beralasan demi bola. Saya tidak katakan Anda salah nonton bola jam 2 pagi. Tetapi seimbang, sebanding tidak dengan waktu yang sudah disediakan untuk Tuhan. Coba kalau untuk datang ke suara kebenaran mendengar firman. Capek, macet, hujan, gerimis, apapun. Tapi coba kalau ngambil sesuatu. Ada hadiah 5 juta. Nggak usah 5 juta, 2 juta aja. Banjir berenang dia. Fakta kan? Ya iyalah, faktanya begitu kok. Kok you anggap murah Tuhan ya? 1001 alasan saudara buat. Telah banyak yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan saudara. Tetapi tidak ditanggapi dengan benar. Sembarangan saja. Pertanggungjawaban iman hanya ke gereja. Seperti mahasiswa, yang penting ke kampus. You nggak sekolah, you nggak jadi orang. Maka jangan heran ada lulusan-lulusan perguruan tinggi yang nggak ada nilainya, nggak ada mutunya. Bahkan ada yang punya ijazah aspal, asli tapi palsu. Sogok aja dosennya kasih A, Pak. Dapat nilai berapapun, pendekatan kasih B, Pak. Lulus. Bikin skripsi, tolong bikin skripsi, Pak. Saya bayar 50 juta.
Ini dunia bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Saudara, yuk kita sadar. Kalau kesempatan ini berlalu, saudara tidak punya kesempatan lagi. Menurut laporan BM, Badan Meteorologi Geofisika, Jakarta ini termasuk lintasan rentan gempa. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin sekitar jam 5 saya sedang khotbah gempa. Tapi saya tidak tahu karena saya sedang centrak-centrik di mimbar. Saudara, kita nggak mendoakan. Kalau itu terjadi, kematian itu mudah. Kalau saudara tidak memulai sekarang bertobat, saudara binasa. Bertobatlah. Amin.